sabuk. Sudah pernah lihat puli? Sudah, Pak. Oke, ya. Itu ada puli yang kamu lihat biasanya itu untuk sabuk V. Iya, seperti yang di mesin-mesin itu. Iya. Nanti ada sabuk datar, ada sabuk V, ya, macam-macam nanti. Itu. Nah, di sini sabuk yang dipakai pada umumnya sabuk V. Sabuk datar itu sudah jarang dipakai. Itu kalau zaman dulu, waktu saya sekolah dulu itu masih banyak. Sekarang sudah modernisasi, sudah nggak ada. Sabuk ini aja dipakai pada tempat-tempat tertentu. Tapi mobil yang modern pun masih tetap pakai sabuk. Ya, contoh yang dipakai untuk menggerakkan dinamo di mobil itu, ya. Terus ada juga dipakai untuk menggerakkan katup, itu sabuk bergerigi itu, ya. Terus dipakai untuk otomatisasinya itu, ya. Nah, di sini dalam transmisi sabuk ini ban ada dua, puli penggerak dan puli yang digerakkan, driver dan driver, istilahnya begitu, ya. Nah, macam sabuk, tapi di sini sabuk rata. Sabuk rata itu yang bentuk kotak, biasanya terbuat dari kulit sapi kerbau itu, ya. Biasanya terbuat dari, dan faktor gesekannya masih besar itu. Nah, transmisi sabuk rata itu, nah ini dari kulit, ini ada kain plastik, ya. Campuran sudah ini sudah lengkap. Ini buku STM ini, ya. Ini jaraknya kurang dari 10 meter. Biasanya dulu itu, ya. Ini sudah saya buang gambarnya. Jadi penggeraknya di pojok ruangan begitu, terus biasanya untuk dipakai menggerakkan puli yang di atas sekitar 3 meter tingginya, 3 meter, terus poros panjang itu, di porosnya dibagi-bagi untuk menggerakkan apa, mesin bubut, mesin fris, mesin bor, dan seterusnya itu. Biasanya gitu. Di satu mesin penggerak bisa dipakai untuk beberapa mesin dengan sabuk. Ini transmisinya bisa 1:1, jadi sama putaran puli driver dan drivernya tadi, ya, itu sama sampai 1/6. Jadi kalau kita lihat 1:6, jadi misalkan putaran yang menggerakkan itu 600 rpm, yang digerakkan 100 rpm. Pada umumnya itu sabuk ini dari putaran tinggi ke putaran rendah, jarang sekali dipakai untuk putaran rendah ke putaran tinggi karena selipnya banyak nanti. Jarang seperti itu, ya. Biasanya direduksi putarannya. Saya penampang sabuk bulat. Gambarannya sabuk bulat ini gimana ya, sulit ini nyarinya. Nah, gampang di mesin jahit itu, ya. Mesin jahit yang digerakkan kaki itu. Nah, itu mesin jahit termasuk kuli juga, kan, ininya, rodanya. Hanya sabuk penampangnya bulat dari karet itu, ya. Ini sabuk P. Nah, sabuk P ini bisa 1:1 sampai 7:1, bisa diperbesar putarannya
bisa diperkecil 1:7 ya. Ya, jadi kalau kita lihat sabuk V ini lebih bagus karena bisa menjepit ya. Sabuknya bisa terjepit ke pulinya, itu baiknya itu. Itu kecepatan sekarang. Ini batas-batas yang penting gitu ya. Jadi mulai dari atas tadi. Jadi kalau mendesain kalau bisa jangan melebihi sabuk rata sampai 10 meter. Kalau sabuk V biasanya pendek paling 3 meter. Antar poros ya 3 meter. Ini sabuk V kecepatan karena bisa kita lihat ini sampai 10 meter per detik. Jadi kalau kita lihat dari satu titik sabuk itu bergerak bisa 10 sampai 20 meter per detik. Ya cukup tinggi dan dayanya bisa 100 HP. Yang dipindahkan. Kalau yang sabuk ini tadi dayanya mana? Biasanya ini lebih rendah. Ini maksimum sabuk rata itu 35. Ini bisa sampai 100 HP. Sabuk gilir. Sabuk gilir itu sabuk itu mesin jahit komputer pada printer dan terus yang penting kita banyak itu sekarang sabuk P ya. Jadi nanti mendesain ukurannya itu di situ sudah ada nanti tabelnya ya. Ini di buku STM ya. Itu nanti sabuknya jenis apa? A, B, C, D, E. Nah ini setiap bagian ini mempunyai kekuatan sendiri. Nih sabuk P itu ya bentuknya seperti ini ya. Di karet terus dalamnya ada kain benang ya itu benang. Nah biasanya itu yang aus itu bagian di sini karena pergeseran ya. Aus ini nanti terus kendor ya. Terus kita kencangkan lagi. Biasanya pulinya itu dimundurkan. Jika kencang lagi terus di ini aus lagi, kencangkan lagi sampai batas tertentu. Batasnya biasanya rata. Kalau sabuk dengan puli rata sudah. Cross section sabuk luasnya, ukurannya ada tadi sudah. Yang penting ukuran tadi ada. Nah, kalau hitung sabuk itu kita lihat seperti ini. Jadi utamanya daya yang dipindahkan berapa, terus putaran. Kalau putaran terlalu tinggi nggak bisa pakai sabuk ya. Terus putaran motor yang digerakkan, jarak poros ini juga nggak bisa terlalu panjang. Terus pemakaiannya pakai itu apa? Lingkungannya itu. Nah, pada umumnya sabuk mesti dipasang jajar porosnya itu. Ini nanti tetap pertama kali yang kita hitung yaitu poros, setelah poros pasang. Karena di sini pakai pasang. Itu ya. Nah, kalau ini sudah dipasang, jadi defleksi. Ya, melengkung itu loh. Ya. Nah, defleksi ini ada batasnya tertentu. Normal kalau 1,6 mm pada setiap panjang 100 mm. Lengkungnya itu ya, nanti ada gambarannya. Nah, ini bisa diukur nanti ya.
Ini pemasangan sabuk yang salah, dia harus center, harus lurus ya. Lebih miring-miring, rusak nanti. Nah ini yang saya maksud tadi, biasanya ini itu ini lebih sedikit gitu sabuk itu biasanya. Tapi kalau sudah terbenam gini harusnya nanti sudah terbenam gini waktu dipasang ya nanti turun berapa gitu ya, setengah mili sudah harus ganti. Itu sabuk seperti ini ya. Nah pemasangan sabuk, semua sabuk B, sabuk apa aja itu ada standar ya. Jadi nanti ini jarak berapa poros, kemudian kita tekan ya. Nah tekannya ini ada hitungannya, berapa gayanya, terus pendutannya ini berapa. Itu ini tidak boleh terlalu kencang, tidak boleh terlalu kendor. Kalau kendor selip rusak sabuknya, kalau terlalu kencang nanti porosnya ini dirinya yang cepat rusak ya, dan bergetar biasanya itu. Ini ada alatnya, biasanya ditekan gitu. Nah, berapa mili terus menunjukkan gayanya berapa. Biasanya begitu. Nah, ini ada standarnya ya. Ini yang maintenance saya sudah tahu. Dengan satu, yang diterangkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Insya Allah pada hari ini kita akan memulai kelas online kita untuk kelas transmisi mesin. Nah hari ini kita akan membahas tentang belt transmission ya, atau transmisi sabuk begitu ya. Ya ini sabuk. Nah sistemnya sama ya. Jadi namanya transmisi itu tidak hanya ada roda gigi, tapi juga nanti akan ada sabuk, kemudian akan ada rantai gitu ya. Intinya transmisi mesin adalah mentransmisikan tenaga begitu ya. Entah itu menggunakan roda gigi atau menggunakan sabuk, puli atau chain ya, chain rantai begitu ya. Nah ini penggambaran sederhana begitu ya. Seperti biasa ada yang penggeraknya ya. Kalau di sini kebetulan drivernya adalah ini ya, ini driver. Nah di sini adalah driver. Nah kalau di roda gigi, misalnya roda gigi ini misalnya drivernya misalnya ini driver. Nah kalau misalnya dia berputar ke searah jarum jam yang drivernya, maka drivernya berlawanan begitu ya. Kalau misalnya di belt ini dia searah gitu ya. Jadi kalau misalnya ini ke arahnya searah jarum jam, maka yang sini juga akan berputar searah jarum jam begitu ya. Oke. Nah sama juga seperti roda gigi. Di roda gigi juga ada namanya idler gear, di sini juga ada idler gitu ya. Nah fungsinya apa? Nah terkadang kalau misalnya ini ya, ketika katakanlah yang driver ini dia berputar searah jarum jam, kemudian yang driver pasti sama ya berputarnya ya. Nah di sini kan dia akan tegang ya. Nah ketika mundur ke sini, dia ini tegang ke sana, kemudian drivernya juga akan berputar mengikuti gerakan sabuknya ya yang ke arah sini begitu ya. Nah
di bagian sini kan dia akan lemes gitu ya, tidak tegang, lemes gitu ya. Nah, terkadang kalau tidak diberi idler, dia akan apa namanya ya, tidak stabil ya. Intinya dia akan naik turun gitu ya, karena dia lemes begitu ya. Nah, terkadang itu berbahaya gitu ya, berbahaya untuk ya mungkin untuk operator gitu ya. Kalau misalnya terbuka gitu ya, kayak misalnya ini kan mesinnya terbuka begitu ya, itu kan berbahaya. Dan juga dengan diberi idler ini dia bisa meningkatkan tegangan di sini begitu ya. Jadi tegangan di sini dia kalau misalnya tidak di idle kan dia naik turun gitu ya. Nah, ketika dia ditahan di sini dia akan tegang begitu ya. Nah, ini juga bisa apa namanya memperbesar tengkeraman di sini juga gitu ya. Kalau misalnya ini dilepaskan mungkin bagian sabuk yang terkena eh, crownnya ini gitu ya atau rodanya ini itu tidak akan sebanyak ketika diberi tegangan begitu ya. Kayak ilustrasinya misalnya di sini gitu ya. Misalnya sini ada ini misalnya bergerak ke sini, kayaknya ini tegang gitu ya. Ini tegang, pusatnya ini tegang. Nah, kalau misalnya katakanlah di sini ada eh, yang ingin digerakkan begitu ya. Nah, kalau misalnya dia langsung berhubungan, nah itu kan yang kena kontak sedikit ya. Tapi kalau misalnya dikasih apa namanya, dikasih idler gitu ya, misalnya idler di sini, misalnya ini idlernya. Nah, maka kan dia akan jadi gini ya. Set, set. Nah, jadi kan yang kontak lebih banyak daripada yang ini gitu ya. Yang belt kontak di eh, wheel A ini itu lebih besar gitu ya ketika menggunakan idler daripada tidak menggunakan idler gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya begitu ya. Kadang kalau misalnya tidak di ini idlernya ya. Bahkan kalau misalnya tidak ada idlernya, kadang orang dipakaikan apa ya semacam menjepit begitu ya. Tapi ini tidak efektif karena justru malah mengurangi karena kan terjadi gesekan gitu ya. Jadi efektivitasnya malah turun. Nah, kalau di sini pakai idler gitu ya. Nah, ini juga ada idler di sini. Oke, begitu ya. Nah, kemudian jenis-jenisnya ada yang dinamakan dengan open drive, ada yang dinamakan dengan closed drive. Nah, open drive itu ya terbuka ini ya. Nah, kalau closed drive ini atau juga kadang-kadang disebut sebagai closed ya, closed belt drive. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, ini terkadang kita jarang menemukan sistem seperti ini begitu ya. Tapi kalau ada seperti ini, maka ini fungsinya adalah untuk merubah putaran begitu ya. Kalau yang terbuka ini kan perputaran antara driver dan drivernya dia selalu sama gitu ya. Kalau misalnya yang di close atau cross, dia itu akan berlawanan ya, mirip roda gigi begitu ya. Nah, cuman dibuat seperti ini. Nah, ini emang jarang ditemukan, bahkan saya juga belum pernah menemukan atau melihat secara langsung kecuali dari Google gitu ya. Nah, karena susahnya itu kadang di sini tabrakan, gesekan gitu loh. Jadi kadang tidak jarang digunakan. Nah, kalau memang ada ya mungkin bentuknya kayak gini ya. Tapi kelihatannya kok apa ya menakutkan gitu ya. Karena di sini terjadi gesekan gitu ya. Nah, oke itu untuk part satu dulu ya. Nanti kita akan lanjut ke part 2 untuk bisa meminimalisir file size gitu ya. Biar tidak terlalu besar gitu. Bisa dengar ini tadi? Halo? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, sabuk seperti ini yang untuk apa merubah putaran ini. Kalau ini tadi sama putaran ini. Kalau ini tidak sama, ini bisa dipasang pada jarak yang jauh. Dan ini sabuknya khusus untuk sabuk kotak ya. Penamanya bentuknya itu 4 persegi panjang. Bukan V. Kalau sabuk V nggak bisa pakai gini. Ya, sabuk V ya biasa gini nih masangnya. Ya itu ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Jadi nanti ini ada ini waktu saya masih sekolah STM dulu itu di tempat saya praktek itu di bengkelnya itu STM 1 Surabaya ya. Sekarang jadi SMK 2 di Surabaya itu saya dari sana. Bengkelnya ada seperti ini. Ya karena ini tadi orangnya yang masih muda ya mungkin tidak pernah lihat ini sudah ada sekarang. Aku seperti ini. Idler tadi sudah dijelaskan. Tujuannya bukan ini membahayakan ini dan sebagainya, cuma untuk mengencangkan supaya sudut kontak
terakhir tadi sudah dijelaskan. Sudut kontak ini, sudut kontak sabuk, bukan yang besar ya. Kalau besar itu mesti besar, ini contohnya kontaknya besar. Ini bisa lebih kecil, apalagi kalau putarannya tinggi. Ini nanti ngendornya enggak gini, ini melembung ke atas, jadi melembung. Nah, itu. Nah, kalau diberi hidrol dipaksa, sehingga sudutnya ini sudut kontak. Itu. Tujuannya untuk sudut kontak. Itu ya. Sudut kontaknya besar. Itu. Oke. Sekarang kita lihat berikutnya. Perekat serbaguna ini adalah solusi tepat untuk mengatasi kebocoran. Bisa untuk pipa bocor. Oke, kita masuk ke part 2 ya. Part 2. Nah, sekarang salah satu kelebihan dari menggunakan belt dalam transmisi mesin adalah peletakan sumbu daripada rodanya itu bisa bebas begitu ya. Jadi aksesnya itu bisa membentuk 90 derajat seperti Ini khusus. Ini saya bisa lihat ini gambarnya. Sudah, Pak. Oke. Ini khusus untuk sabuk datar ya. Yang nerangkan. Ini quarter twist driver ini kalau kita lihat terus quarter twist driving leader ini semua untuk datar ya. Sekarang mungkin sudah tidak ada ini ya. Kalau saya waktu STM itu masih menang ini, masih ketemu dengan sistem seperti ini. Ya sudah, biar kita tahu sudah kita lanjutkan. seperti ini ya, atau mungkin membentuk berapapun derajat itu bisa. Nah, kalau misalnya menggunakan roda gigi itu kan kadang-kadang kalau misalnya ingin membuat yang sudutnya 90 derajat, kita menggunakan bevel gear gitu ya. Menggunakan bevel gear itu gambarnya seperti ini ya. Nah, ini gear 1 misalnya. Nah, ini gear 2-nya seperti ini gitu ya. Nah, ini kan membuat yang 90 derajat. Nanti kalau misalnya ada yang katakanlah sudutnya misalnya sekian derajat gitu ya. Kita harus buat lagi gini misalnya ya. Kita harus buat lagi. Nah, seterusnya. Jadi setiap kali sudut ini berubah, kita harus membuat atau memfabrikasi roda gigi baru begitu. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan menggunakan belt drive itu kita tidak usah membuat gear baru. Kita hanya ya sama-sama membuat roda saja, cuma bedanya aksesnya berbeda gitu ya. Jadi ini salah satu kelebihan dari transmisi sabuk, dia sangat fleksibel. Nah, tapi intinya perlu diperhatikan penetakan idler, karena kalau tidak ada idler terkadang bisa gagal. Kalau misalnya ya yang ini misalnya tidak ada idler, berarti kan dia sabuknya ini langsung ke bawah gini ya. Nah, itu kan menyebabkan kemungkinan slipnya tinggi. Nah, jadi harus ada idler ini juga di sini. Karena kalau dari sini langsung ke sini itu malah ribet begitu ya. Jadi memang perlu ada logika ya. Logika sebelum mengarahkan kemana jalannya sabuk begitu ya. Nah, ini kan dibuat di sini supaya aman begitu ya. Karena kan kalau ini langsung ke sini nanti malah cengkraman di sini tidak maksimal. Nah, itulah salah satu kegunaan dari idler begitu ya. Nah, kemudian kita tentang crown ya. Crown itu adalah tempat di mana belt itu bersinggungan langsung dengan roda putarnya atau wheelnya. Nah, di beberapa tempat itu wheelnya itu bentuknya halus begini ya. Nah, ini tidak apa-apa, cuman kalau misalnya putaran mesin tinggi, terkadang belt ini bisa slip dan lepas gitu ya. Nah, untuk bisa meminimalisir terlepasnya belt dari wheelnya ini, maka dibentuk wheelnya ada rumahnya lah, istilahnya ada tempat di mana belt itu masuk. Nah, bentuk daripada crown ini berbeda-beda tergantung dari jenis bentuk beltnya begitu ya. Nah, ini yang untuk flat belt, untuk yang flat belt ya, flat belt gitu ya. Kemudian ini juga ada untuk yang V-belt ya. Nah, di sini ada istilah-istilah, ada clearance ya, di sini. Kemudian
Nah, lihat sini ya. Dia nerangkan salah ini ya. Ini dia nerangkan salah. Nah, ini ya. Halo, bisa dengar? Bisa, Pak. Ya, gambarnya bisa dilihat ya. Oke. Dia nerangkan salah nih tadi. Ini sabuk ini bukan seperti ini. Ini porosnya. Permukaan sabuknya, permukaan pulinya itu ini loh, yang melengkung ke atas ini. Nah, terus dipikir ini dia ke sini. Bukan ini. Karena sabuk puli itu supaya tidak berat, maka dibuat seperti ini. Jadi nanti dibubut, dikerowoki gitulah istilahnya. Kalau besar pulinya ya dituang itu ya. Dalamnya nggak usah diperbaiki, biasanya cuma tempat poros ini sama pasak itu dibuat. Jadi ini tempat pasak ini porosnya. Jadi sabuk ini sabuk datar ya, tidak dimasukkan ke sini, ini keliru, ini bukan tempatnya. Sabuknya itu ditempatin di sini nih loh. Yang istilahnya kalau orang Jawa geger sapi itu ya. Jadi dibuat gini supaya kalau dibuat datar, sabuk ini bisa lepas. Nah, bisa lepas jalan-jalan sana ke kiri atau ke kanan, lama-lama nanti lepas. Nah, terus dibuat lebih. Jadi ini gambarnya tidak tidur gini, harusnya tegak ini ya. Ini tegak. Jadi yang diberi sabuk itu yang ini, pulinya itu kelilingnya ke sini, ya. Bisa bayangkan ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sabuk ini kok tidak dibuat melengkung, pulinya tidak dibuat melengkung ke bawah ini, atau datar diberi tandukan, kok dibuat ini justru melengkung ke atas. Ini melengkungnya ke atas. Ini gambarannya ya. Yang terangan biru, masang sabuk di sini ini bukan ini. Ya di sini nih ya. Sekarang kenapa kok dibuat seperti ini? Jenis bentuk beltnya begitu ya. Nah ini coba lihat. Yang ini yang untuk flat belt, untuk yang flat belt ya. Salah besar toh. Flat belt. Ya, kemudian sabuk dia sangat fleksibel. Nah, tapi intinya perlu diperhatikan atau bergigi. Nah, ini salah satu contohnya. Tadi, ya. Dia bentuknya kalau misal menggunakan drive menggunakannya aksesnya berbeda gitu. Sabuk dia sangat bisa gagal. Ini juga di sini. Itulah salah satu kegunaan dari begitu ya. Nah, untuk bisa meminimalisir terlepasnya belt dari wheelnya ini, maka dibentuk wheelnya ada itu salah, ini salah besar. Dia salah kan, tidak pernah tahu, tidak melihat. Nah itu sebenarnya itu bednya bukan di celah ini, bukan celah, ini puli keliling gini kok ya, di ujung di sini ini harusnya kalau gambar ini tegak ya, tegak. Nah di sini ini masang sabuknya. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok dibuat justru melengkung ke atas? Rumahnya lah istilahnya, tempat di mana tempat sabuk, ya sudah salah. Jadi kenapa ini kok dibuat melengkung ke atas? Melengkung ke atas nanti kan ini bisa keluar justru, tapi tidak kenyataannya. Nah, kenapa? Yuk. Sederhana jawabannya, tapi ya ilmiah. Kalau dibuat melengkung ke atas ini ya, di melengkung seperti ini nanti, ini ada ukurannya ini loh. Crown crown height ya, ketinggian lengkungan ini loh. Ini ada hitungannya ini. Waktu saya STM itu sudah diajari hitung ini. Nah, kenapa? Saya dulu berpikir juga waktu STM itu loh, kenapa kok nggak dibuat melengkung ke bawah gitu? Jadi ini melengkung ke bawah gitu. Itu kalau dibuat melengkung ke bawah, wah ini langsung keluar, lepas. Begitu diputar berapa putaran, misalkan 500 rpm, diputar 2 menit gitu, ini sudah lepas. Kalau dibuat melengkung ke bawah. Kalau dibuat datar agak lama, karena kemungkinan kanan kiri lama-lama lepas. Tapi kalau seperti ini nanti
mungkin akan bergeser ke kiri sedikit, balik lagi, mungkin bergeser ke kanan, balik lagi gitu ya. Alasannya apa? Yuk. Agar gayanya saling mendiadakan, Pak. Kurang tepat. Hubungannya memang ke gaya, tapi bukan gaya itu. Hampir benar, tapi masih salah. Ayo, apa? Gak ada yang bisa? Gaya sentrifugal. Ya, itu. A itu V kuadrat per R itu ya. Itu. Jadi kalau dibuat melengkung ke atas, ini kan sabu ini bergeser ke kiri, dia akan balik lagi. Karena terlimparnya lebih besar diameternya lebih besar. Ini kalau kita lihat. Diameter yang puncak ini kan lebih besar dari tebing. Sehingga gaya sentrifugal itu yang terbesar di puncak ini. Itu ya. Itu ya. Paham ya? Nah ini berapa? Ini tergantung dari putaran itu biasanya putaran pulinya ini berapa. Ya dia nggak ngerti ini tadi ya, dia nggak apa-apa. Penting kita ngerti ya. Ya ada pertanyaan. Waktu STM ini ya gitu. Nggak mungkin Pak, ini mesti keluar ini nanti ya. Bawa ke pinggirnya karena praktek pinggir saya dulu yang masih mesinnya kuno STM. Puli datar semua. Ternyata benar. Diamati sabuk kiri ke kanan, balik lagi terus gitu ya. Kalau ini langsung lepas. Kalau melengkung ke bawah ya langsung lepas. Ada pertanyaan? Nah, jadi kalau sabuk nanti dipakai, dia akan terlempar keluar. Itu. Karena gaya sentrifugal. Karena ini bulunya akan berputar. Kalau datar akan berputar gini. Ya, itu. Oke, kita lanjutkan. Belt itu masuk. Nah, bentuk daripada crown ini berbeda-beda tergantung dari jenis bentuk beltnya gitu ya. Nah ini yang untuk flat belt, untuk yang flat belt ya. Ini ya, flat belt yang di puli ini. Itu ya. Kemudian ini juga ada untuk yang V-belt ya. Nah, di sini ada istilah-istilah, ada clearance ya. Untuk di sini, kemudian belt thickness atau ketebalan sabuk itu T ya, T. Kemudian ini pulinya atau wheelnya ya. Jadi ini wheel gitu ya, or shaft gitu ya. Nah ini ada pitch diameter. Pitch diameter of pulley itu adalah diameter wheel atau juga biasa disebut D aja ditambah T ya. T itu adalah ini ya. Jadi ini itu setengah T ya. Ini setengah T. Setengah T ditambah setengah T yang di bawahnya. Itu kan jadi satu begitu ya. Nah, ini di sini dari bagian terbawah belt ke bagian terbawah belt yang di sebelah sana itu satu diameter gitu ya. Diameter wheel ditambah T. Nah, ini kalau untuk pitch diameter gitu ya. Nah ini ya, tadi ada beberapa jenis belt. Yang pertama ada round belt, bentuknya lingkaran kalau dipotong melintang begitu ya. Ada V-belt, ini ada flat, kemudian ada yang tooth belt atau bergigi. Nah ini salah satu contohnya. Di sini dia bentuknya lingkaran ya. Kalau kita potong secara melintang nanti bentuknya adalah V-belt. Ini round belt ya.
Nah, kalau ini yang flat gitu ya, jelas begitu ya, ini flat belt karena dari bentuknya sudah sangat jelas. It's flat belt. Nah, kemudian ini ada bergigi ya. Nah, kalau untuk bergigi biasanya crownnya juga dia bergigi. Nah, tipe bergigi ini adalah tipe yang paling baik karena dia tidak slip dan sangat cocok untuk digunakan di apa namanya roda gigi sangat cocok digunakan untuk yang perputaran tinggi karena slipnya minimal. Nah, kemudian ini V-belt. Nah, ini saya cari-cari contoh di mesinnya di Google tidak ketemu, tapi intinya sama lah ya. Intinya kalau dipotong bentuknya ini V-belt. Nah, kemudian terkadang juga V-belt dan tooth ya. Di sini tulisannya cox ya. Tapi sama dengan tooth. Nah, ini digabungkan supaya apa? Ya supaya daya cengkeramnya juga lebih besar. Ya oke itu ya untuk part 2. Nanti kita lanjutkan ke part 3. Nanti kita akan mulai masuk ke perhitungan terkait menghitung kecepatan. Oke, kita masuk ke part 3 ya. Nah, mohon maaf tadi saya di sini nulisnya dewil ya, tapi yang benar itu adalah d-pitch ya. Jadi diameter of pitch. Kemudian ada beberapa perbaikan lagi di sebentar ya. Oke, di sini ya. Nah, ini saya salah ketik, salah tulis ya. Harusnya itu kan TOOTH. Tadi saya nulis TOOTED gitu ya. Nah, betul. Oke, kita masuk ke part 3 terkait perhitungan. Nah, jadi kita akan menghitung misalnya ada salah satu puli yang diketahui kecepatan rotasinya berapa, kemudian kita akan mencari kecepatan rotasi di puli satunya. Nah, di sini sudah diketahui. Jadi N1 atau jumlah atau kecepatan rotasi dari puli 1 adalah 1000 rpm. Kemudian diameter dari puli 1 adalah 20 cm. Kemudian yang ini yang akan kita cari ini diameternya 10 cm. Nah, kita akan mencari berapa kecepatan di puli yang nomor 2 ini. Nah, rumus matematiknya adalah seperti ini ya. Nah, ini N2 dibagi N1. Nah, N ini adalah kecepatan rotasi. Nah, kalau D itu diameter of pulley. Gitu ya. Nah, hati-hati ya. Ini bersilangan ya. N2, D2 di sini, N1 di sini, D1 di atas. Nah, tinggal dihitung. N1, N2 tidak tahu, yang kita cari N1-nya 1000, D1 20, D2-nya 10. Jawabannya adalah ya 20 dibagi 10 kali 1000 begitu ya. Set berarti 2000. Jadi ketika di sini berputar selama sebesar 1000 rpm atau 1000 rotasi dalam 1 menit, maka puli yang kecil ini yang memiliki diameter setengah kali dari D1, dia akan berputar 2 kali lipat lebih cepat begitu ya, 2000 rotasi per menit. Nah, itu adalah perhitungan tanpa memperhatikan tebal daripada belt. Nah, sekarang kalau misalnya kita ada tebalnya. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah dengan menggunakan misalnya dengan mempertimbangkan T ya. Nah, kalau mempertimbangkan T, maka rumusnya menjadi
Gitu ya. Nah, D1 plus T itu adalah diameter pitch 1 ya. D1 plus T ini adalah diameter pitch-nya ini begitu ya. Nah, kalau D2 plus T itu adalah diameter pitch nomor 2 ini ya, nomor 2 ini. Oke. Nah, sekarang misalnya nih, misal T-nya adalah tebalnya adalah 3 mm. Nah, hati-hati, ini satuannya milimeter, ini satuannya senti. Nah, berarti ini harus diubah ke senti. Berarti sama dengan 0,3 senti. Nah, kemudian perhitungannya sama seperti tadi, tinggal dimasukkan. N2-nya sama dengan yang dicari. N1-nya sama dengan 1000. D1 sama dengan 20 plus 0,3. Nah, yang kedua 10 plus 0,3. Nah, tinggal dicari. Ketikkan 20,03 per 10 plus maaf ya, saya ulangi. Di sini saja. Berarti N2 sama dengan 20,03 dibagi 10,03 kali 1000. Nah, ini jawabannya berapa? Belum saya hitung ya. Nanti saya tulis di 10,3 ya. 10,3. Ini rumusnya sudah dicatat ini kan? Halo? Halo? Rumusnya sudah dicatat. Di buku STM juga ada, daripada nyari-nyari nanti. Ini aja lebih mudah dari awal tadi ya. Ya dari ini gambaran orek-orekan ini aja bisa ditulis dari rumusnya tadi. Nah, dari awal ini misalkan itu. Ini perlu, sudah ingat nggak? Masih ingat nggak ini kalau dihapus? Jadi seperti roda gigi kemarin ya, perbandingan untuk menghitung giginya itu dibalik kan ya, putaran dengan, nah ini orang yang nulis ini sama dengan roda gigi kemarin, sudah sama. Sudah ini rumus utamanya ya ini yang baru ditulis ini. Terus itu kemudian ditambah, nah ini rumus keduanya ini karena ada ketebalan T ini tadi ya, jadi ditambah T itu. Nah, 20,3 bukan 20,03 ini yang. Nah, sehingga utaranya bisa dihitung lagi M berapa, nah ini 20,3, 10,3. Dia ada sedikit perubahan, utaranya akan lebih rendah sedikit ya. Sudah? Ada pertanyaan? Ya, oke. Sekarang kita akan membahas tentang sleep ya. Nah, jadi sleep ini ya seperti namanya, bahwasannya ada ketidak sinkronan begitu ya antara puli dan sabuk. Nah, maksudnya sleep itu apa? Jadi ketika pulinya berputar, ketika pulinya sudah berputar, sabuknya masih diam. Nah, intinya seperti itu begitu ya. Nah, dalam transmisi mesin, khususnya puli, gitu ya. Nah, slip ini simbolnya adalah
simbol slip ya. Jadi simbol slip ini adalah S begitu ya. Nah, dan S ini seringkali disebutkan dalam satuan persen. Jadi misalnya ini puli 1, puli 2 gitu ya. Misalnya puli 1 slip sebesar katakanlah 2% begitu ya. 2% gitu. Kemudian puli 2 slip sebesar katakanlah 3%. Ini misalnya ya, ini angkanya bebas saja sebenarnya. Nah, maksudnya persen itu apa begitu ya. Nah, kalau misalnya tidak slip gitu ya. Jika tidak slip itu saya tulis di sini ya. Jika tidak slip, maka S sama dengan 0% ya. S itu kan slip ya, maka slipnya sama dengan 0%. Nah, sekarang kita misalkan puli ini tidak slip begitu ya. Berarti kan S-nya sama dengan 0%. Nah, yang dimaksud S sama dengan 0% itu adalah ketika misalnya di sini ada titik A begitu ya. Titik A. Nah, jadi titik A ini ada di puli dan ada di jadi antara jadi gini, puli ada titik A. Di puli ada titik A, di beltnya juga ada titik A. Jadi kalau diperbesar begitu ya, diperbesar ini misalnya puli. Nah, ini adalah beltnya gitu ya. Misalnya ini beltnya begitu ya. Nah, di sini ada titik A, di sini juga ada titik A begitu ya. Nah, kalau misalnya tidak slip, maka ketika pulinya bergerak, A-nya juga akan bergerak begitu ya. Jadi berhimitan terus begitu. Jadi kalau berputar, A-nya berhimitan terus begitu ya. Itu tidak slip. Ya, jadi slipnya adalah 5%. Nah, sekarang jika slip total gitu ya. Slip total. Nah, maksudnya slip total itu apa? Jadi ketika pulinya berputar, beltnya diam. Jadi saking loss gitu ya, saking slipnya, maka S sama dengan 100%. Jadi sama gitu ya. Ketika katakanlah ini beltnya, ini pulinya. Jadi ketika pulinya berputar penuh gitu ya, berputar 100% ya. Berputar 100% itu kan berarti dia melakukan satu putaran penuh gitu ya. Jadi ketika A-nya ini berputar satu kali, yang A ini di sini aja karena saking slipnya begitu loh, saking slipnya 100%. Jadi ketika puli sudah melakukan putaran selama 100% atau satu kali full karena slipnya 100%, maka titik A tetap di sini nggak gerak, yaitu makanya disebut sebagai satu putaran penuh slip gitu ya. Jadi dikatakan sebagai slip total atau S sama dengan 100%. Nah, sekarang kalau misalnya puli 1 slip sebesar 2%. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika puli A sudah berputar 2%, 2% itu kecil ya, katakanlah segini seret gitu ya. Nah, ketika titik A di sini, A ini baru bergerak. Nah, jadi ada keterlambatan antara titik A di puli dengan titik A di beltnya. Jadi A-nya berputar selama 2% dulu ya. Kecil gitu ya. Seret gitu ya. Yang A di sini baru ikut bergerak. Nah, ini biasanya dilambangkan dalam sudut ya. Jadi katakanlah ini A aksen begitu ya. Jadi ini katakanlah ketika pulinya selip sebesar 2%, nah maka maka titik puli ini akan bergerak dulu ke A aksen, baru A-nya ini bergerak ikutan gitu. Jadi kayak terlambat, A-nya terlambat. Jadi berputar dulu, ketika sudah 2% putaran baru A bergerak. Jadi kalau misalnya slip sebesar 50% ya, berarti A-nya berputar setengah dulu. Sampai sini dulu set, nah baru ketika slip baru A-nya ikut. Nah, ya. Jadi itu maksudnya slip dalam satuan persen. Ini juga sama begitu ya. Puli 2 slip sebesar 3%. Nah, berarti puli 2 ini berputar 3% putaran dulu ya. Jadi sekitar ya 3% ya. Kecil gitu ya. 3% dulu berputar. Nah, ketika sudah 3% putaran baru pulinya bergerak gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya slip dalam satuan persen ya. Jadi kalau 0% berarti
tidak ada slip gitu ya. Jadi benar-benar sama-sama berputar gitu ya. Kalau slip 100% berarti pulinya udah berputar sekali gitu ya, udah putaran satu penuh ya. 100% itu kan ya satu gitu ya. Sudah satu, tapi yang titik A ini nggak bergerak. Nah, tapi kalau misalnya slipnya 2%, berarti A-nya berputar sedikit 2%, A titik puli berputar selama 2%, sejauh 2%. Nah, yang A baru bergerak. Oke, seperti itu ya. Jadi itu untuk apa teori slipnya. Nanti setelah ini kita akan membahas bagaimana Itu penjelasan dia seperti itu ya. Kalau misalkan pulinya berputar 100 rpm, ya, pulinya 100 rpm, terjadi selip 2%. Jadi seakan-akan puli itu berputar berapa rpm? 98. 98 rpm, ya. Jadi ada keterlambatan 2 rpm. Ya. Kalau dia menerjemahkan seperti itu, sebenarnya slip itu tidak bisa dibuat sudut tadi, sudut total itu istilahnya. Sudut total untuk satu putaran itu. Jadi kalau satu putaran slip 2% itu 360 derajat satu putaran itu. Jadi 2% dari 360 derajat. Berarti berapa derajat? Nah, kalau kita lihat 360 kali bagi 100, 3,6 kali 2 berarti 7,2 derajat. Itu ya. Sehingga kalau dijumlahkan, misalkan 100 rpm, ya bisa kita hitung itu berapa derajat. 7,2 kali 100, jadi ketemu 700 berapa 20. Nah, jadi dua putaran terlambat itu ya. Jelas ya? Ya, sedikit ini untuk membandingkan perguruan tinggi lain dengan kita, ya sama itu ya. Cuma bedanya di sini tadi ada sedikit kesalahan, sedikit itu kesalahan. Nah, perhitungan ini ada pertanyaan. Pak mau tanya Pak, untuk pemberian pelumas itu apa mempengaruhi resiko slipnya Pak? Nah, ini hati-hati ya. Pelumas pada sabuk itu ya, yang dilumasi bukan permukaan yang kontak, tapi punggungnya, gegernya itu loh. Oke, balik lagi ke gambar. Nah, gambar kita ini. Puli itu perlu sabuk itu perlu dilumasi, tapi dilumasi yang mana? Nah, itu kita gambar ini. Ini kelihatan gambarnya. Belum? Kelihatan. Lihat Pak. Puli ya, sabuk yang hitam ini ya, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oh, berarti enggak usah ganti-ganti kalau gitu ya. Ini kadang sama gantikan dulu, ganti. Nah, yang dilumasi itu gegernya ini loh, punggungnya ini. Bukan permukaan yang kontak. Itu salah kaprah orang. Ini dilumasi, pelumasnya beda.
seperti stempet itu jangan sampai kena pinggirnya, kalau kena ini bisa selip. Nah itu apa itu kira-kira? Kenapa enggak bersinggungan kok dilumasi? Ngerti maksudnya? Itu tujuannya supaya sabuknya tetap lemes, itu tidak kaku dan tidak mudah pecah. Karena waktu dia lurus, ya misalkan waktu dia lurus nanti, ya gambar ini aja, waktu dia lurus gini normal, tapi waktu sabuk itu melengkung, apalagi melengkungnya diameter yang kecil, terjadi apa ini? Pada punggungnya, gegernya, punggung, Defleksi. fleksi, boleh katakan itu ya, molor. Nah itu, jadi sabuk nanti kelihatannya bagus, masih baik. Tapi kalau di gegernya ini nanti sabuk itu kamu tekuk ya, sabuk ini tekuk. Kalau di situ sudah ada retak-retak rambut, buang sabuk itu, jangan dipakai. Itu ya. Itu berarti karet-karetnya nanti dalam itu sudah kaku, sehingga pecah nanti akhirnya terjadi slip itu. Maka supaya tidak cepat pecah dan sebagainya, maka dilumasi, gegernya yang dilumasi. Biasanya gitu ya. Tapi jarang sekali saya tahu sabuk dilumasi. Orang, nah ini ya. Jadi waktu lurus gini tidak masalah, tapi waktu belok ini ya itu seperti ditarik bagian punggungnya itu ya, sehingga bisa pecah retak. Ini kalau sudah retak di situ ya sudah buang. Biarpun masih baik sabuk itu. Ini tadi contoh-contoh itu ya, di idel pemberat supaya bidang kontaknya. Nah, di sini sudah sabuk bergerigi biasanya dipakai di mobil untuk katup itu loh, enggak kan klep itu ya. Nah itu kan nggak boleh selip itu, kalau selip ya hancur. Hitungan kecepatannya sabuk PDN, boleh PDN 1 atau PDN 2 sama, putarannya lebih rendah tapi diameternya tinggi, bisa. Ini putaran tinggi, diameternya agak lebih kecil, sehingga ini sama P. Kalau tidak terjadi selip, itu ya. Itu tadi ini rumusnya di buku XM nanti dilihat ya. Ini. Nah, rumus tetap ini mulai poros kan sama rumusnya. Ya, kita lihat ini. T ini apa ini? Ini tadi I ya. Ini T. T apa? Torsi. Torsi. P dibagi 2 PN, mudah. P-nya power. Watt ya tetap, supaya kalau gampang ya seperti yang lalu kita bahas. Watt ini RPM, jadikan detik jadi RPS. Ya, langsung Newton meter. Ya, ini. Nah, F sama tuh dengan udah gigi kemarin, ya. Sama dengan menghitung pasak juga sama tuh, gaya pada saat pasak, ya. Torsi dibagi R. Nah, ini. Sama.
Sedangkan jari-jari diameter bagi 2 sama. Solusi kedua juga begitu, power dibagi N2, N-nya RPS ya, jalan per detik. Kalau rumus kita P dibagi 2 pi N 60 itu ya, 60 gitu ya. Ini sama. F2 juga sama, rumusnya F2 juga sama. Oke. Ada pertanyaan? Tadi ada perbandingan puli besar dan puli kecil di awal tadi ya. Itu bisa puli kecil jauh dari puli besar diameternya, tapi jaraknya harus panjang. Gunanya untuk apa? Sudut kontak ini sudut kontak. Ini dihitung dari yang kecil ini, ya ini. Bukan dari yang besar. Hitungannya dari situ nanti puli ini. Di sudut kontak yang kita lihat. Pi dikurangi 2 apa? Pi itu apa? Pi itu 180 derajat. Nah, apa namanya? Ini gambar besarnya enggak ada. Nah, ini ada. Ya, ini nanti. Jadi keterangannya dari sini. Pi itu, ini satuannya radian ya. Sudah diganti radian. Jadi sudut ini. Sudut ini ya, theta 1 itu sudut kontak antara puli dengan sabuk itu pi minus 2 alfa. Alfa itu sudut sini atau sudut yang sini ya, alfa. Nah, kalau kita lihat alfa 2 alfa bisa dihitung dengan pi dikurangi D2 dikurangi D1 dibagi A. Nah, itu yang mana ini? Nah, atau gampangannya pakai ini. Ya, nah itu jarak gambar di sini. Jadi jarak antara poros ke sumbu itu ya. Kalau jaraknya lebih panjang maka ini nanti kan kecil. Nah, kalau jaraknya pendek ini nanti besar, kemungkinan slip. Nah, di sini 2 alfa sama 2 arcus sinus ini. Nah, kalau ini dipakai untuk menghitung sabuk. Ya, panjang sabuk semuanya, maksudnya panjang sabuk itu dari sini sampai sini balik lagi. Nah, panjang sabuk bukan jarak poros itu A ya. Nah, ini jarak 2 poros itu ada tulisannya, gambarnya nggak ada. Nah, ini satuan radian seperti ini, tapi kalau satuan derajat seperti ini ya, ada sinus nih, sinus dari ini ya. Nah, kalau panjang sabuk rumusnya ini 2 pi d dan seterusnya ya, tinggal contoh aja. Nah, sabuk itu sebenarnya ini kalau diputar terjadi gaya sentrifugal tadi, keluar seperti ini ya. Nah, keluar seperti ini kemudian menyebabkan apa? Kalau misalkan diputar pelan, yang kiri ini penggerak, maka yang kenceng itu yang kanan, yang atas ini akan melengkung. Tapi kalau diputarnya tinggi, ini tidak ada yang melengkung ke bawah, semua melengkung ke atas, melengkung keluar.
karena gaya lempar sentrifugal tadi itu ya. Terus, nah ini tadi apa ya? Tadi SCM ini bisa geser ini. Nah tadi kontaknya itu ini loh. Kalau ini sama diameternya, maka sudutnya 180 derajat. Tapi kalau tidak, maka di sini akan ada pelonggaran ini ya. Itu. Jadi di sini alfa, satu alfa, di sini satu alfa, jadi dua alfa. Rumus yang atas ini tadi. Nah ini loh. Theta 1 sama dengan Pi min 2 alfa itu. Dari situ tadi ya. Ini asalnya itu. Nah, tegangan sabuk ini F1, F2 ya. Itu beda. Perbedaan itu yang bisa memutar pulinya. Ini. Kita lihat di gambar sabuk ini. Tegangan sabuk atas dan bawah itu beda. Kalau tegangan sabuk atas dan bawah sama, puli ini berarti berhenti. Tidak ada putaran. Ngerti maksudnya? Kalau waktu ini berputar segini ya, ini penggeraknya misalnya. Yang kanan ini yang digerakkan, ini nanti tegang, yang bawah, kenceng. Yang ini agak kendor. Nah, beda antara yang kenceng dan agak kendor ini, itu gaya keliling. Tuh, gaya keliling nanti. Makanya di sini ada rumus P tadi. Ini, jadi torsi gaya ini, atau torsi sama dengan gaya kali jari-jari. Nah, gayanya ini adalah gaya tegang dikurangi gaya yang kendor dari puli. Nah, kalau kok jadi ada perhitungan balik nanti ya. Power yang dipakai untuk menggerakkan puli sebesar sekian, nah rumus torsinya ini. Terus kalau puli seperti ini tuh, kalau diukur gaya tegang bawahnya sekian, atasnya sekian. Ini dayanya berapa? Nah, itu berarti ini diketahui, dihitung. Ini dihitung tadi ya, dari gaya itu. Kemudian ketemu torsi, sehingga power bisa dihitung. Itu ya. Kalau dibalik nanti jangan bingung aja. Itu ya. Pas sabut dan sebagainya. Itu bisa dibaca di situ. Nah, ini untuk menghitung sudut kontak. Kalau seperti ini, sudut kontaknya lebih besar ini. Ya. Seperti ini termasuk juga besar. Karena apa? Karena ditekan seperti ini. Nah, kalau ini yang biasa. Mbak perhatikan ya, rumusnya ini. Theta 180 ini. Karena theta ini penting sekali nanti untuk menghitung hubungan antara gaya satu dan ini. F1, F2, nah ini wujudnya ya. Ya, jadi di sini ada harga. Itu yang menyebabkan perbedaan antara gaya satu dan gaya dua. Ini perbedaan ini dan itu ya. Tapi kalau porosnya menerima gayanya itu F1 plus F2. Tapi gaya torsinya FT min F1. Oh, di sini FT ya. Ini saya 12. Maka F1. Nah, ini rumusnya. Di E pangkat ini ada salah nih. Ini bukan theta nih ya. Tetanya di atas ini. Ini E.
Oh ini anu, bisa saya ganti. Nah, ya ini bukan theta nih ya. Ini E. E itu apa? Masih ingat? Bilangan alam 2,7 berapa itu ya? Di kalkulator ada. Saya pernah menghitung ada E itu ya. E pangkat ini. Oh ini diambil enaknya saja. Nah ini ada 2,7183 dibulatkan. Itu ya. Sedangkan ini sudut kontrak ini ada puli yang kecil ya, bukan puli yang besar. Sekian. Sudut kontak kecil, maka ini enggak bisa, ini nanti ada bisanya. Kalau ini dianggap 180, jadi 9 tadi itu. Nanti kita tidak boleh menyampaikan sudut A, salah A sama. Nah, tegangan sabuk itu kita lihat besarnya sekian. Yang diizinkan ini ya, 25 sampai 40 Newton per milimeter persegi. Itu. Gaya per ini ya. Gaya ngitungnya seperti tadi itu. Oke. Ini untuk sabuk datar. Pada kecepatan keliling sabuk berapa? Ini ya. Terus diameter bulinya ini. Tidak perlu, nanti kita hitung aja ya. Contoh hitungan. Motornya 15 kW. Kecepatannya 2 rpm. Itu 2 putaran per detik. Jadi 120 rpm. Faktor ininya 2, berarti dianggap tidak ada sudutnya tadi. Maka torsi dari 15 kW tadi ini ya tadi 2 pi, ini RPS tadi ya, 2 RPS, RPM jadi RPS dulu. Maka tegangan sabuk torsi harus sekian, 1200 Newton meter. Daya tarik sabuk, nah diameternya berapa tadi? 30. Oh ini diameter puli 600, berarti jari-jarinya 300. Ini sehingga ketemu gayanya F 4 kN. Nah, F 4 kN itu F yang mana? Nah, itu F yang tegang, ya, atau F yang kendor. Nah, kita lihat berarti 2F ini, sehingga ketemu apa namanya? Yang tegang sekian. Jadi di sini ini adalah selisih, ini ya, selisih yang tegang dan yang kendor itu 4 kilonewton. 4 kilonewton itu 4.000 newton, 400 kilogram. Besar sekali ini. Ya, hanya contoh hitungannya enggak apa-apa. Ya, dari sini ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum, oke.
koefisien gesek antara sabuk dan ini. Nah sekarang coba dihitung ini. Hitunglah gaya tegang pada ban FT dan F. Ini coba dihitung. Ini ada E-nya, E. Ini nah ini loh, FT sama dengan F1, ini E ini yang saya tadi, kamu tulis saja ini FT, iya FT sama dengan F1 kali E, ini E pangkat F kali sudut. Nah, kamu tulis FT sama dengan F1. Nah, di sini E pangkat F kali sudut. Nah, ini E itu apa? Bilangan alam. Ya, istilahnya. Ini bilangan nafir, logaritma nafir, bilangan alam ya. Ini bisa di kalkulator di klik ln E itu sama dengan 1 nanti. Nah, E ketemu berapa itu? 2,7 sekian. Hubungannya ini, ya, itu tadi hubungannya. Ya. Terus, kalau ini E pangkat ininya dibuat 2. Kalau kita tidak, E-nya kita, E pangkat ini kita hitung itu di situ. Ya. Di soal ini tadi kita hitung. Nah, soal di sini kita hitung. Karena sudut kontaknya ada. Terus koefisien geseknya ada. Ya, jadi kita hitung. Ingat tadi FT sama dengan F1 kali E pangkat koefisien gesek dan sudut kontak. Itu. Pak, izin bertanya, Pak. Apa? Untuk koefisien gesek yang 0,2 itu langsung dikalikan dengan 120, apa 120 itu dicari nilainya dulu, Pak? 120 itu jadikan radian, jangan jadikan sudut derajat. Ya. Baik, Pak. Ya. Siap.
yang gambar uli tadi. Nah, ini ya, coba lihat ya. Misalkan FT itu yang bawah, F1 yang atas. Sudah paham ini ya? Kalau yang bawah ini tegangannya 20, yang atas ini 5, berarti selisih gayanya itu untuk apa? Dipakai untuk apa? Dipakai untuk memutar ini toh. Ngerti maksudnya? Iya, paham, Pak. Nah, untuk memutar ini. Nah, untuk memutar ini berarti gaya kali jari-jari kan gitu toh. Jadi bukan gaya yang kecil atau gaya yang besar, tapi selisih gaya itu. Ya kadang ya gini, kadang buku ada yang salah ya. Seperti tadi orang yang terangkat tadi juga salah gitu kan ya. Nah, selisih gaya, sudah ngerti maksudnya? Kalau FT dan F1 itu sama. Coba perhatikan. Kalau FT dan F1 itu sama, berarti ada gaya keliling enggak? Ada torsi enggak? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Karena yang di atas dia tarik ke kanan, yang kiri tarik ke kanan, kan sama aja gitu tuh. Jadi nggak ada gaya keliling. Oh ini. Ya, ngerti ya? Nah, selisihnya itu berarti menyebabkan torsi kan? Karena gaya dikurangi gaya FT dikurangi F1 sama dengan gaya keliling. Gaya keliling dikalikan jari-jari sama dengan torsi. Torsi dikalikan kecepatan sudut sama dengan power, kan gitu. Ya. Dah. Jadi power itu torsi kalikan omega, kecepatan keliling itu. Nah, kecepatan keliling tadi ada rumus lagi, yaitu gaya kali kecepatan sama dengan power. Sama, gaya kali kecepatan. Jadi kecepatan sabuknya ini nanti. Ya, sama aja kecepatan gayanya itu. Gaya yang mana? Ya, gaya selisihnya ini, itu. Ya. Jadi 1333,3 itu selisih antara FT dan F1. Oke. Udah jelas? Jelas, Pak. Oke, ya sekarang gitu. Ini tadi ada power toh. Diketahui power kan? Iya, Pak. Sama kecepatan keliling atau kecepatan sabuknya. Nah, power dibagi kecepatan keliling sama dengan gaya loh. Gaya apa itu? Gaya keliling. Gaya keliling itu gaya bersih itu ya. Apa gayanya punya F1 atau F2 atau FT? Ya, coba kamu pikir. Punya F1 apa punya FT? Yang mana? Semua, Pak. Ya, semua itu selisih apa penjumlahan? Selisih, Pak. Selisih, makanya itu. Jadi tadi ada power, ada kecepatan, itu mendapatkan gaya. Itu gaya bersih atau gaya keliling. Nah, tadi saya beri gambaran kalau F1 dan FT itu sama. Ada gaya keliling enggak? Kalau FT dan F1 itu sama, ada gaya keliling enggak? Halo? Tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi gaya keliling itu merupakan gaya gaya FT dan F1. FT dan F1. Selisihnya itu. Terus satu rumus lagi. Gimana untuk menghitung satu rumus lagi? Yaitu FT di sini itu berdasarkan sudut-sudut di sini tadi.
Itu kalau dijabarkan seperti tadi itu ya, seperti ini kalau dijabarkan tadi, ini ya rumus ini, sehingga menjadi rumus perhitungannya menjadi ini, itu. Jadi hubungan antara FT dan F1 itu ada dua, yaitu FT min F1 itu sama dengan gaya keliling, terus yang satunya FT sama dengan F1 kali E pangkat koefisien gesek dan sudut tadi itu. Oke. Udah ngerti? Dapat dimengerti, Pak. Nah, sekarang dicari, ada dua persamaan, ada dua yang belum tahu. Yang belum tahu itu FT dan F1 ini belum tahu ini memang. E sudah tahu, terus sudut sudah tahu. Nah, di sini loh, E ini sudah tahu, koefisien gesek sudah tahu, sudutnya sudah tahu, yang ini. Kalau ini langsung dipakai dua. Kenapa? Karena sudutnya 180 derajat. Ini tidak sama diameternya, jadi tidak 180 derajat, tetanya 120, F-nya 0,2. 120 jadikan radian. Oke. Jadi ini bukan sama dengan 2. Bukan ini hubungannya, ya. Oke, sudah.